Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhan Fatih. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan membahas bagaimana hujan bisa terjadi. Hujan adalah sebuah peristiwa alamiah di mana air turun dari langit menuju ke permukaan bumi. Namun, pernahkah kita bertanya secara lebih detailnya bagaimana hujan bisa terjadi? Pada video ini, saya akan membahas bagaimana proses hujan terjadi. Pada umumnya, proses terjadinya hujan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Tahap pertama adalah evaporasi. Pada awalnya, air yang berada di permukaan bumi, baik yang ada di daratan atau perairan, akan menguap ke atas oleh adanya suhu panas dari bumi. Suhu panas ini bisa berasal dari matahari dan juga aktivitas vulkanik di bawah keberadaan air tersebut. Dikarenakan adanya hukum kekekalan massa, materi yang ada di seluruh alam semesta ini pada umumnya tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya berubah wujud saja baik dari struktur atomik ataupun fase materialnya. Hal ini menyebabkan air yang sudah menguap ke atas akan saling berdekatan dan menyatu menjadi awan. Tahap kedua adalah kondensasi. Proses selanjutnya adalah proses kondensasi. Proses kondensasi terjadi ketika air yang berada di atmosfer bumi yang telah terevaporasi mengembun akibat terjadinya penurunan suhu yang drastis. Kumpulan embun tersebut pada akhirnya membentuk partikel es yang sangat kecil. Perubahan uap air menjadi es ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu pada perbedaan ketinggian di awan atmosfer. Semakin tinggi keberadaan awan yang terbentuk, maka suhunya akan semakin dingin. Tahap selanjutnya adalah presipitasi. Proses presipitasi adalah proses mencairnya es di awan dan turun menjadi hujan ke permukaan bumi. Awan yang sudah terbentuk pada proses sebelumnya akan selalu bergerak apabila tertiup angin. Angin ini membawa awan menuju tempat baru dari tempat pertama kali awan tersebut terbentuk. Awan yang berisi partikel-partikel es ini akan mencair dan menyatu menjadi satu. Ketika air menjadi terlalu berat untuk dibawa oleh awan, air tersebut akan jatuh ke permukaan bumi akibat adanya gaya gravitasi yang menarik air ke bawah. Dan terjadilah yang dinamakan hujan. Titik-titik hujan yang jatuh ke bumi memiliki ukuran yang bervariasi dari 0,5 mm atau lebih besar. Ukuran dari titik hujan yang jatuh ke permukaan bumi bervariasi berdasarkan lokasi awan yang menurunkan air sebagai hujan. Tidak semua awan dapat menimbulkan hujan, hanya awan-awan tertentu saja. Awan-awan yang dapat menimbulkan hujan pada umumnya adalah awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus merupakan awan yang berada pada ketinggian lebih dari 2000 meter di atmosfer. Awan cumulonimbus terkenal sebagai awan yang menimbulkan hujan deras yang diikuti dengan petir dan guntur. Awan cumulonimbus berada di bawah awan cirrostratus. Terkadang kemunculan kedua awan ini bisa menimbulkan terjadinya puting beliung. Adapun ciri-ciri dari awan cumulonimbus sebagai berikut. Awan cumulonimbus berada di ketinggian di antara 2000 hingga 1600 meter di atmosfer bumi. Warnanya bervariasi dari putih hingga gelap. Memiliki kaitan yang erat dengan terjadinya badai petir, tornado, dan hujan deras. Awan cumulonimbus sangatlah tebal sehingga dapat menutupi sinar matahari. Awan cumulonimbus juga dapat menghasilkan salju jika berada pada daerah subtropis. Saya harap video ini berhasil membuat penonton memahami bagaimana proses hujan bisa terjadi. Walaupun proses terjadinya hujan masih bisa dijelaskan dengan lebih detail lagi, saya rasa video ini cukup bisa menjelaskan konsep dasarnya dengan jelas tanpa membuat penjelasannya terlalu kompleks. Dengan begitu, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.